Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alima ma kana wa ma yakunu wa man lam yakun law kana kaifa yakun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana 'alaikum raqiba. Wa qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Masjid Nur ala Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan karunia dan karunia ialah kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini, dan tentunya kita dapat melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita, yaitu berupa salat maghrib secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian kedua kalinya salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat pengorbanan jiwa serta raga beliaulah kita dapat berkumpul serta bisa bertatap muka di masjid yang kita cintai ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beberapa menit ke depan kita akan diskusikan atau saling nasihati, dan pembahasan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang atau mengenai kebahagiaan atau penyebab kebahagiaan kita di dunia dengan Al-Quran. Sebelum kita lebih lanjut lagi, boleh saya menanyakan sesuatu? Boleh. Apakah penyebab keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Mendengar surat At-Tur. Mendengar surat At-Tur? Surat Toha ya. Surat Toha. Ada yang lain mungkin? Pokoknya dengerin Quran lah. Iya. Pokoknya dengerin Quran. Terus apa lagi? Hadis. Dengarkan hadis. Enggak pernah ada hadisnya, Jawaban dari mana Pak Mansur? Nanti nggak bisa. Ah? Quran nggak ada habis, Enggak. nggak berjalan. Oh, enggak jalan. Iya dong. Nggak ada bahaya. Baik. Pertanyaannya adalah Tanya. penyebab keislamannya atau penyebab Umar masuk Islam. Kira-kira apa? Tadi telah dijawab, yaitu ketika atau penyebab Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam adalah mendengarkan surat Toha. Kalau kita merenungkan surat ini, hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, indama nata'ammal bidayat surat Toha, manakala kita merenungi awal surat Toha itu, fi qaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ini ayat yang kedua. Na'rif anna al-Qur'ana sababun lis-sa'adati wal bu'di 'anil syaqa. Maksudnya, manakala Allah Subhanahu wa taala mengatakan Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, Allah Subhanahu wa taala mengatakan artinya ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepada engkau wahai Muhammad litashqa, untuk kamu sengsara di dunia ini. Akan tapi kebalikannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini
tujuannya adalah membuatkan atau menjadikan kita sa'adah, berbahagia, entah itu di dunia maupun di akhirat. Karena kenapa? Sekali lagi, Al-Quran itu sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, hudan lil muttaqin. Itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika kita bertanya, orang-orang muttaqin itu termasuk yang beriman kepada Allah atau tidak? Beriman. Beriman. Otomatis orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dinamakan sa'adah, yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui keesaannya. Oleh sebab itu, di antara alamatus sa'adah setelah kita ketahui ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kecuali dalam artian tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini agar kalian itu atau engkau menjadi tersesat, tidak, akan tapi sebaliknya. Karena Al-Quran ini mengandung syariat semuanya, petunjuk bagi Allah Subhanahu wa taala, entah itu dari bermuamalah sama manusia, hablum minan nas dan hablum minallah. Dan di antara tanda-tanda as-sa'adah di dunia ini adalah min alamatis sa'adah di dunia. Yang pertama adalah an yakuna zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Yaitu seorang itu ketika dia hidup di dunia menjadi zuhud, fid dunya raghiban fil akhirah, dan rindu, sangat rindu sekali dengan akhirat. Nah, sekarang pengertian zuhud, apakah yang dimaksud dengan pengertian zuhud? Apakah orang yang kaya mempunyai mobil, saya tidak mau pakai mobil, saya mau jalan saja karena saya zuhud? Itu JT itu. Atau ketika dia jalan-jalan, dia banyak uang, saya nggak mau beli air minum, ntar saya minum di rumah saja. Padahal dia dalam keadaan haus dan dahaga, nggak dia menahan kecuali dia puasa. Itu pelit namanya. Iya. Baik, yang namanya zuhud itu, zahid itu, yang melakukan secukupnya saja, tidak berlebihan dan tidak pula sebaliknya. Raghiban fil akhirah, dan dia selalu rindu akan datangnya akhirat kelak. Terus dia terus beramal dan beramal. Kemudian yang kedua adalah antakuna himmatuhu fil ibadah wa qira'atul Quran. Himmahnya itu, keinginannya itu adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Karena kenapa? Siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia apapun yang diinginkan, melebihi orang yang langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, pelajarinya, Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan dia daripada orang yang langsung meminta pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya. Karena Al-Quran ini, Masya Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, kalau Allah kita langsung istilahnya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, membaca kalamnya, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an yakuna muhafizan 'ala shalawatil khams. Yang ini tidak kalah pentingnya, dia selalu dan berusaha semampunya untuk menjaga salat yang 5 waktu ini. Salat yang 5 waktu, apakah ada tambahan salat yang 6 waktu? Baik, yaitu dia berusaha untuk menjaga salat berjamaah 5 waktu, entah dari maghrib atau dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Dia selalu tepat waktu untuk melaksanakan sholat. Karena kenapa? Seorang bisa dinilai atau bisa diukur, bisa manakala dia berjanji, ketika dia tepat atau tidaknya melaksanakan sholat. Misalnya, taruhlah sekarang dia berjanji ini, begini dan begini, banyak janjinya. Kemudian kita lihat apakah dia sholatnya tepat waktu atau tidak.
itu perlu dipertanyakan. Karena janjinya waktunya dengan Allah Subhanahu wa taala dilalaikan, apalagi janji dengan makhluk sama makhluk. Janji kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dia lalaikan itu tepat waktunya seperti sholat berjamaah, apalagi dengan manusia akan lebih lalai lagi. Dengan Tuhan saja lalai, apalagi sama makhluk lalai. Kemudian yang keempat, antakuna suhbatuhu ma'as sholihin. Di antara sekali lagi tanda-tanda orang yang berbahagia di dunia adalah dia bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dia selalu bergaul dan berusaha untuk mencari manfaat bagi dirinya sendiri, untuk seintinya mengambil faedah dari orang-orang yang soleh. Karena sebagaimana kita ketahui, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada perumpamaan orang-orang yang bergaul dengan pedagang minyak wangi. Ia sedikit tidak, walaupun kita tidak membeli, ada percikan buah haram gitu. Ataupun kalau tidak, dia di mana? Dia di pedagang minyak wangi. Intinya pasti sifat atau kelakuannya itu baik. Dan berbeda dengan sebaliknya, orang yang duduk atau bergaul dengan pandai besi, maka dia kalaupun dia tidak terkena oleh bara api, maka dia akan terciprat bau api tersebut. Bau apa ya? Asap dan sebagainya, atau bau panas. Kemudian yang kelima, an yakuna dzakiran lil maut. Dia selalu mengingat mati. Berusaha apakah ketika dia berjalan, tidur, karena kita tidak ketahui ajal itu kapan akan datang. Ini adalah di antara alamat as-sa'adah, tanda-tanda orang yang berbahagia di dunia. Sekali lagi, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Siapa yang ingat poin pertama? Zuhud di akhirat atau di dunia, Pak? Dunia cukupnya. Cukupnya. Kemudian yang kedua, Abdul Aziz, yang kedua apa? Sholat tepat waktu. Oke, itu poin yang ketiga, sholat tepat waktu. Terus tinggal 3 lagi. Betul. Selalu menjaga waktu dalam kebaikan. Selalu menjaga waktu dalam kebaikan. Itu ziyadah. Ziyadah. Ada lain lagi? Ziyadah itu sikap. Yang terakhir apa tadi? Saya bergaul dengan orang yang soleh. Yang terakhir Sesuai dengan sunnah. sesuai dengan sunnah. Apanya sesuai dengan sunnah, Pak Mansur? Sholat. Gitu. Kemudian yang terakhir apa tadi? Mengingat mati. Ya, ini sangat bermanfaat sekali ketika kita selalu mengingat mati, agar menjadi kita terus termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Ini diantara tanda-tanda as-sa'adah, kebahagiaan di dunia, yaitu dalam surat Toha ayat berapa? 1 sampai 2. 2. Oke, Toha anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. 1 sampai 2. Nah, kemudian sekarang yang sebaliknya, dalam satu surat, walau ta'ammalna nihayata nafsi surah, sekiranya kalau kita merenungi juga di akhir surat ini, surat Toha ini, inna qawlihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu sebaliknya yang tadi Allah Subhanahu wa taala di awal surat Toha ini membahas tentang orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah penyebab bagi seorang itu mendapatkan kebahagiaan dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Nah, sekarang kebalikannya. Dalam satu surat Allah Subhanahu wa taala membahas hal yang sangat bertolak belakang 180 derajat.
Oke, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini adalah surat ayat Toha ayat 124. Dan barang siapa yang enggan daripada mengingat, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya itu adalah ma'isyah, kehidupan yang sangat sempit. Nah, sekarang contoh kehidupan yang sangat sempit di dunia itu kayak apa? Susah tidur. Susah tidur. Terus apa lagi? Ketakutan. Ketakutan. Pak Mansur? Menuntut ilmu kalau nggak ada yang malas. Oh, malas. Keluh kesah. Ada lagi? Merasa tidak aman. Merasa tidak aman. Stres. Apa lagi? Bisa menjadi Kehidupan yang sempit itu. mendapatkan perjalanan yang sesat lah. Dan mendapatkan jalan yang sesat. Baik. Jadinya dari ayat ini kita mengetahui bahasanya penyebab atau hal-hal yang membuat seorang itu mendapatkan kehidupan yang sangat sempit dan susah di dunia ini adalah al-dhon wa jauhnya dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan mengingatnya. Jadinya penyebabnya adalah ketika seorang mungkin kehidupannya sempit, ekonominya gitu dan lain sebagainya, berarti itu perlu dipertanyakan. Nah sekarang kalau ditanya saya sudah berusaha gini, pertanyaan saya apakah sudah ikhlas atau belum? Ditanya dari masing-masing. Iya. Jadinya ini adalah ada kaitannya, siapa saja yang mengaku fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya itu kehidupan yang sangat sempit. Ini bayangkan kehidupan sempit di dunia saja kayak gini, apalagi di akhirat. Kalau kita bayangkan. Dan di antara kita lanjutkan terus. Lanjutkan sedikit lagi. Setelah kita ketahui tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Bahwasanya siapa yang enggan untuk mengingatku, maka baginya kehidupan yang sangat sempit. Dan di antara tanda-tanda kesengsaraan di dunia ini, yang pertama adalah antakuna himmatuhu fi syahawati wa ladzati dunya. Dia terus contohnya untuk memenuhi hasrat syahwatnya dan waladzati dunia dan kelezatan dunia. Dan terus ya untuk istilahnya mendahulukan dunia daripada akhirat. Kemudian yang kedua, an yakuna mutahawinan fi shalawatil khams. Kebalikan yang tadi yang pertama itu apa? Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Dan sekarang sebaliknya, dia lalai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian yang ketiga, antakuna suhbatuhu ma'al fujjar. Itu dia selalu bergaul dengan orang-orang yang jelek. Kebalikan dari yang poin keberapa tadi? Yang pertama itu Dengan wangi. bagaimana dengan orang-orang yang soleh? Jual kelontong. Yang keempat, an yakuna harisan ala jam'il mal. Dan dia terus berusaha semangat sekali untuk mengumpulkan harta benda sampai lupa waktu sholat, untuk akhirnya lupa. Waliyahumillah. At-takasur. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takasur. Bisa dibaca secara mendetail. Kemudian yang kelima, an yakuna siyanil maut. Artinya Takut mati. dia lupa akan hal mati itu tersebut. Dia lupa, lalai karena saking sibuknya dengan dunia, sehingga sampai yang sangat penting sekali yaitu mengingat mati itu lupa. Dan dia terus disibukkan oleh
dunia. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita bahkan ketika di akhir tasyahud berdoa dari empat fitnah. Apa saja itu? Neraka, jahanam, Terus Kubur. fitnah dajjal, Terus? azab kubur, dan Mati. matian. Nah, itu antum sudah tahu. Oke, kita cukupkan sampai sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.